orang-orang terdekat saya, circle saya yang saya kenal itu kayaknya mengalami kenaikan berat badan. Termasuk saya juga nih kalau kalian lihat. Perut saya ini udah, wah dulu nggak segini. Saya akan kasih foto saya zaman dulu yang masih kotak-kotak. Tapi sekarang kayak gini. Cuman karena sekarang pandemi itu sudah agak turun, jadi saya termotivasi lagi untuk mengecilkan badan saya. Dan kalau saya pribadi, saya punya cara sendiri, punya motivasi sendiri gimana caranya untuk menurunkan badan saya dengan cara men-tracking kalori yang keluar dan juga masuk. Dan itu bisa dicapai dengan hanya smartwatch murah 500 ribu. Jadi perkenalkan, ini adalah Amazfit Bip 3 atau 3 device yang saya gunakan untuk men-tracking kalori masuk dan juga keluar. Sebenarnya kalau mau diet itu gampang banget sih. Jadi kalau misalkan kita makan, itu kan ada kalori yang masuk. Nah, kalori yang masuk itu kita harus keluarkan. Jadi keluarnya biasanya sama ke toilet, dan kalau misalkan ke toilet itu nggak cukup, tapi kita juga harus olahraga. Dengan olahraga, kalori yang dihasilkan dari makanan tadi bisa keluar. Jadi imbang gitu. Cuman kalau makannya terlalu banyak, kalorinya nggak dikeluarkan ya, jadinya seperti perut saya ini. Nah, si Amazfit Bip 3 ini dengan harga 500 ribu aja, dia udah bisa digunakan untuk men-tracking kalori buat kalian yang pengen menurunkan berat badan juga. Cuman nggak hanya itu aja, smartwatch ini juga memiliki desain yang menurut saya fashionable banget. Desainnya ini simple, terus layarnya juga cukup gede dengan screen to body ratio yang juga gede karena kalau kita lihat frame-nya lumayan tipis. Peletakan tombol-tombolnya pun nggak terlalu besar, hanya aja yang saya agak kurang suka ya. Warnanya ini pink gitu. Sebenarnya ya nggak masalah kalau misalkan cowok pakai pink itu, tapi hanya berlaku kalau cowoknya ganteng ya. Kalau cowok seperti saya pakai pink seperti ini kesannya kayak apa ya? Ya coba kalian komen. Kalau misalkan cowok yang kayak saya seperti ini, kulitnya sawo-sawo busuk terus juga nggak terlalu menarik, pakai jam warna pink, kayak apa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Silakan aja dibully sekuat-kuatnya. Kalau dari segi pemakaian, Amazfit Bip 3 ini juga nyaman, strapnya lentur, lembut, nggak kelebaran dan nggak kekecilan juga kalau di tangan saya. Terus ditambah lagi dia nggak terlalu berat, jadi nggak pegel kalau dipakai lama-lama. Beratnya itu cuma 32,7 gram. Jadi ini ringan banget, kayak nggak pakai jam tangan kalau saya yang pakai ya. Tapi kalau kalian lemah sih mungkin ya kalian merasa keberatan. Terus biasanya kalau saya pakai smartwatch itu fitur yang paling saya suka adalah fitur Wrist to Wake. Di Amazfit Bip 3 ini juga udah ada. Jadi pas kita gerakin tangan kita saat mau ngeliat jam, dia bisa langsung nyala tanpa harus kita apa-apain lagi. Jadi dengan fitur Wrist to Wake ini saya juga bisa menghemat baterainya. Karena kalau gini mati, kalau gini nyala. Dan biasanya saya gunakan untuk lihat jam dan juga ngecek notifikasi. Terus yang paling saya suka dari fitur Amazfit Bip 3 ini adalah mode olahraganya yang gila. Banyak banget untuk kelas smartwatch 500 ribuan. Jadi dia punya 60 sport mode, mulai dari yang nggak pakai alat seperti outdoor running sampai yang pakai alat seperti treadmill, sepeda, badminton, boxing, dancing, dan juga lari dari kenyataan. Pokoknya lengkap buat kalian yang seneng olahraga. Nah, ngomongin olahraga, Amazfit Bip 3 ini dilengkapi juga dengan sensor yang dinamakan dengan BioTracker, yaitu Biological Tracking Optical Sensor yang fungsinya untuk nge-track seperti heart rate kita, tingkat SpO2, bahkan stress level kita juga bisa diukur dengan smartwatch ini. Biasanya kalau misalkan saya lagi stres, saya nyobain juga fitur breathing dari Amazfit ini. Nanti dia akan pandu kita buat relax. Kita juga bisa pilih mau 1 menit atau 5 menit atau berapa menit. Kalau saya sih biasanya 1 menit aja cukup karena saya multitasking juga buat nonton di laptop. Biasanya saya nonton Pornhub. Selain bisa nge-track jantung, SpO2 dan juga stress level, dia juga ada fitur yang saya sebenarnya agak malu ngomongnya ya, tapi nggak apa-apa. Karena fitur ini untuk menghitung siklus bulanan perempuan ya. Jadi buat kalian yang cewek-cewek, dengan smartwatch ini kalian juga bisa ngitung kapan kalian akan haid dan kapan kalian telat. Aduh, telat gak tuh? Untuk data-data lebih lengkapnya kita bisa download aplikasinya yang namanya Zep. Di aplikasinya ini lebih lengkap lagi, seperti ada grafik durasi tidur kita, durasi deep sleep-nya, dan dia juga bisa kasih skor bagus atau tidaknya jam tidur kita. Kayak contohnya di sini saya tidur selama 8 jam 11 menit dan deep sleep-nya 1 jam 31 menit. Skornya itu 83 dan ada emoticon senyum, artinya tidur saya cukup bagus. Terus dia juga bisa tampilin rata-rata detak jantung kita per hari dan ada bar yang menandakan kita stres atau relax. Selama saya pakai smartwatch Amazfit Bip 3 ini sebenarnya nyaman-nyaman aja, cuman yang mau saya komplain adalah fitur Wrist to Wake-nya ini yang kadang delay, jadi kayak kurang
responsif gitu. Kurang cepet aja dia tampilnya. Cuman sisanya sih berjalan dengan lancar, nggak ada nge-lag atau gimana pun juga. Apalagi untuk baterai. Ini salah satu yang saya suka karena saya lumayan males kalau dikit-dikit harus ngecas. Nah, si Amazfit Bip 3 ini diklaim dia bisa tahan baterainya ini 14 jam. 14 hari, 2 minggu. Tapi jujur aja saya belum nyobain sampai 14 hari, tapi ketika saya charge full sampai sekarang sekitar 8 hari ini dia belum mati-mati. Jadi baterainya ini masih sisa, wah masih banyak banget. Cuman kalau dari prosentase saya pakai smartwatch ini dari bangun terus esoknya bangun lagi dia berkurang sekitar 6-7% dengan pemakaian standar sih ya. Karena untuk baterai itu juga tergantung pemakaian masing-masing. Terus kalau buat pengisian baterainya saya coba di 50%, dia butuh waktu 1 jam pas buat sampai 100%. Jadi bisa disimpulin sih kalau dari 0 ke 100% dia akan butuh waktu sekitar 2 jam. Lumayan cepet tapi nggak secepat smartwatch lain. Cuman ngecas 2 jam untuk 14 hari sih ya ini udah oke banget sih. Terus dia juga punya fitur yang tahan air 5 ATM. Jadi kalau misalkan kalian mandi, terus kalian coba renang, ya renangnya di permukaan tapi ya jangan diving, itu masih aman karena 5 ATM ini sertifikasi yang lumayan bagus untuk air. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Amazfit Bip 3 ini. Paling dari pengalaman saya ketika saya pakai, dia kan ada heart rate monitor tadi ya. Kalau misalkan kita gunakan yang real time itu maksudnya dia bakal tracking terus. Itu belum bisa. Saya coba cari solusinya di forum, di website, di Google juga belum ketemu. Mungkin ke depan bakalan ada update. Tapi kalau misalkan mau cek aja yang manual, ngecek sendiri itu bisa. Tapi yang real time, yang nge-track terus-menerus itu nggak bisa. Jadi semoga aja ke depannya bakal diupdate untuk bisa real time. Kalau sisanya untuk fitur race to wake yang delay, terus layarnya yang agak sedikit kurang responsif sih, ya nggak bisa saya komplain karena mengingat harganya yang 500 ribuan. Tapi terlepas dari itu dengan harga 500 ribu, fiturnya ini gila. Untuk sekelas smartwatch 500 ribu, dia lengkap. Sport mode-nya ada 60 mode, terus dia juga 5 ATM, water resistant. Terus juga untuk tracking stress level juga ada. Ya intinya untuk smartwatch kelas 500 ribu, fitur-fiturnya udah lumayan banyak. Apalagi dia ringan loh, 37 gram. Ini enteng banget, kayak nggak pakai jam tangan gitu. Kayak cuman disentuh gitu. Apalagi warnanya pink ya, kayak disentuh sama yang pink-pink. Wah, oke lah. Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye. Pantas nggak sih pakai pink?